Hari ini saya akan bicara soal kalimat syahadat. Salah satu syahadat yang mau saya sampaikan ini terkait dengan syahadat agama Kristen. Ada seorang teman saya itu bertanya soal apa itu syahadat. Karena dalam agama Islam ada yang namanya membaca syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau di agama Kristen ada syahadat nggak? Jadi selingat-selingut. Dia bilang, wah saya nggak tahu katanya. Yang saya tahu baptis selesai katanya. Terus saya bilang sama dia, sebenarnya di dalam agama Kristen ada syahadat loh. Kok kaget deh. Di dalam agama Kristen itu sebenarnya ada syahadat juga. Saya bacakan ya. Itu tertuang di dalam kitab Yohanes pasal 17 ya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Saya bacakan. Ini Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bicara soal kalimat syahadat. Cuman yang menarik adalah salah satu syahadat yang mau saya sampaikan ini terkait dengan syahadat agama Kristen. Saudara sekalian, kita sebagai umat muslim tentunya punya sahabat, ya, punya teman, bahkan punya kerabat yang beragama Nasrani. Cuman karena saling menghormati sehingga hubungan tetap baik, ya. Saling menghormati. Nah, suatu ketika ada seorang teman saya itu bertanya soal apa itu syahadat. Karena dalam agama Islam ada yang namanya membaca syahadat. Saya jelaskan bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya dua kalimat syahadat, ya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu semacam kalimat persaksian, ya, atau kalimat pengakuan. Kalimat yang pertama adalah kita bersaksi, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan atau ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka di situ ada janji yang diikat, ya, bahwa kita tidak akan menyembah yang lain kecuali Allah, atau tidak mengakui ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Kemudian persaksian kita terkait dengan Nabi Muhammad. Ketika kita ucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, artinya apa? Kita berjanji dan berikat untuk menjalankan semua sunah-sunahnya, ya, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Jadi semua sunah-sunahnya itu harus dijalankan. Tapi apakah cuma sunnah, ya? Apakah cuma perintahnya yang harus kita jalankan? Ternyata tidak. Ada aspek lain. Jadi ketika kita sudah mengucapkan kalimat itu, sesungguhnya setiap umat muslim itu secara otomatis mengemban tugas, ya, mengemban tugas daripada Rasulullah sendiri. Jadi ketika Rasul wafat tidak berarti tugasnya selesai. Semua umat muslim yang membacakan kalimat itu punya tugas. Apa? Ya berdakwah, menyampaikan Islam, terutama sekali menyampaikan soal kalimat la ilaha illallah, ya. Tentunya dalam konteks dakwah tadi
itu disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing. Karena kata Rasulullah, berbuatlah sesuai kedudukanmu dan aku akan berbuat sesuai dengan kedudukanku. Jadi sebatas kemampuan yang ada, bisa menggunakan sarana, intinya adalah tugas dakwah itu melekat pada setiap umat muslim yang sudah melafazkan dua kalimat syahadat, tidak sekedar menjalankan sunnah-sunnahnya, ya, perintahnya untuk menyampaikan Quran, ya, itu berlaku. Nah kemudian kepada teman saya itu saya tanya lagi, kalau di agama Kristen ada syahadat nggak? Dia sejenak-sejenak. Dia bilang, wah saya nggak tahu katanya. Yang saya tahu baptis selesai katanya. Terus saya bilang sama dia, sebenarnya di dalam agama Kristen ada syahadat loh. Oh, kaget ya? Kaget. Ya sudah, saya kasih tugas sekarang. Silakan kamu cari di dalam Alkitab. Nah, belum bertemu lagi dengan kawan saya. Nah, mudah-mudahan pada hari ini beliau mendengar atau menonton tayangan ini yang terkait dengan syahadat dalam agama Kristen. Ya. Jadi di dalam agama Kristen itu sebenarnya ada syahadat juga. Saya bacakan ya. Itu tertuang di dalam kitab Yohanes pasal 17 ya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Saya bacakan. Ini Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas ya? Jadi ada yang memutus dan ada yang diutus. Tetapi sabar dulu, jangan terburu-buru ditelaah. Ini kitab terjemahan. Kitab terjemahan. Saya tidak tahu bagaimana dengan kalimat aslinya. Bagaimana bahasanya dalam bahasa Yunani saya nggak tahu. Ya. Tapi ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Karena di dalam kitab asli boleh jadi tidak ada kata Allah. Ya, mungkin Yahweh, mungkin Theo dan sebagainya. Kalau di Bible itu the God, ya, namanya God Father gitu. God Father, Bapaknya Tuhan. Tapi dalam konteks ayat ini yang dimaksud adalah Bapa. Karena di sini Yesus berdoa di pasal 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus kalau dia menghadap di langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan Engkau. Jadi yang dimaksud Bapa. Hanya mungkin yang menjadi persoalan, pihak dari situ Bapa ini belum diketahui namanya siapa. Ya, siapa. Tapi diakui sebagai yang mengutusnya. Di sini Yesus menyatakan dirinya adalah yang diutus. Ini yang menurut saya sebenarnya yang sebagai iman Kristen. Jadi dalam agama Kristen sebenarnya ada kalimat kesaksian itu, atau dalam bahasa atau dalam Islam disebut dengan syahadat. Ya, jadi di sini bersaksi Tuhan Allah atau Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus adalah yang diutus. Sehingga dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya di dalam agama Kristen juga ada kalimat syahadat sama seperti dalam Islam. Hanya bedanya kalau dalam Islam yang diutus itu Muhammad, tapi dalam agama Kristen yang diutus itu Yesus. Kalau dalam Islam dikenal namanya Isa. Mudah-mudahan penjelasan yang sedikit ini dapat memberikan wawasan yang cukup dan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.